Ini orang bilang nih daerah Binus nih ATK ya, Binus, jalan keluarga. Ada yang bilang Sakdan, jalan Sakdan lah, Binus Sakdan. Gitu. Tepat ini rumah sini jalan keluarga dan umumnya di sini mereka income-nya dari rumah-rumah kos, kontrakan gitu. Ya dulunya sih sejarahnya ini kakek punya nih semuanya tempat anggrek dulu ya. Karena kan almarhum kakek dulu masuk himpunan anggrek Indonesia gitu. Dan generasi saya ini masih ada gitu dari kakek juga alhamdulillah gitu. Dari bokap juga. Dan di samping kos-kosan ya disenengin juga sih sama hobi saya nih kan. Dari kecil emangnya orang tua tuh ngajarin saya tuh buat kenal tanaman, dan sampai sekarang juga alhamdulillah ya tetap terlestarikan gitu kan ilmu dari orang tua gitu. Dan yang Bapak bisa lihat juga kan ya alhamdulillah sedikit-sedikit juga ada lah pohon-pohon, ada ya beginilah apa adanya, maksudnya ada NC walaupun nggak banyak tapi ada langsung ya, ada filo-filo gitu. Anggrek juga ada, aglonema juga ada gitu. Ini apa sih, Ki? Ini kontrakan atau apa? Ini kos-kosan. Terus di balik kos-kosan ini juga ya kami keluarga emang basicnya ya hobi tanaman gitu. Dari bokap sampai saya. Ya. Nah di balik kos-kosan juga kita juga melihara barang pohon tanaman hias. Nah, kebetulan lagi temen-temen lagi main nih. Aglonema, dan anthurium juga ada, dan yang lagi viral nih arawit. Nah ini belum dari temen nih, kita dari Ngasinan, Nanang, Kawangan, adik saya si Lutfi, langsung ada Bang Dedi gitu. Harganya itu kan dia lumayan mintanya bang gitu, 15.000. Dia nih 15 juta yang nih 15 juta nih bang, nanang nih Armorata. Ini bagus sih pergerakannya bang, enak sih ini bang tuh. Ini yang lagi ngehits nih bang nih, sedikit yang lagi dicari, lagi diburu sama arawit main ya. Pas saya lagi pameran tuh terakhir sebelum pandemi, kurang lebih bulan-bulan Mei di Banteng tuh. Nah kan saya lihat tuh stand-stand didominasi sama teman-teman Ciapus yang dominan jual-jual pohon indoor ya, dan filo-filo. Dan saya lihat memang situ banyak konsumen juga suka beliin pilo gitu kan. Dan saya juga salah satu orang yang punya beberapa item filo gitu. Dan saya ngerasain juga waktu itu udah mulai animonya udah mulai berasa gitu. Dan ya ini puncak-puncaknya di
sekarang ini gitu. Apalagi ya pas ada PSBB gini ya, berkah dari pandemi juga kan. Orang banyak di rumah. Jadi tuh kesibukan orang tuh diisi dengan bertanam juga gitu kan. Dan harga rawit juga sekarang cenderung naik kan, karena kan pasar rawit juga bukan hanya di lokal dan juga internasional juga gitu kan. Dan kebetulan teman-teman juga yang beli pohon-pohon sih kebanyakan sih yang mereka yang jual-jual keluar. Kita mau tahu-tahu harga. Oh ini sama saya ini nih. Ini WK nih. WK ini mesti kasih harga segini nih. 7 juta ini. 7 juta. 7 juta. 7 juta. Ini White Wizard, yang ini sama 7 juta juga. Bedanya WK sama Wizard apa sih? WK Wizard sebenarnya sih ya kalau kita lihat secara apa ya, kasat mata ya hampir sama ya. Masih gitu ya, tapi lihat dari batangnya, batang daun tuh. Nah, kalau WW tuh dia cenderung batangnya hijau polos. Beda dengan WK. Dia tuh ada merah-merahnya. Gitu. Di batangnya aja lah. Nah, ini yang besar ini WK juga ini. Nah, ini WK besar. Oke. Ini 12 juta ini. Nah, ini yang bagus ya, Pinchas ini. Pinchas yang lagi di apa ya? Disukai sama arawit-arawit nih. Strawberry shake. Berapa strawberry? Ini strawberry saya lepas di angka 10 juta. 10 juta. Pinchas Marbelnya sama 10 juta juga. Belajar jenis. Ya, apa? Ini nih. Ini Painted Lady. Painted Lady. Ini apa ya? Pohon lama ya. Ya, tadinya pohon yang boleh bilang harganya terjangkau, sekarang juga udah mulai ada nilainya juga. Nih, segini ya harga 500 ribuan. 500 ribuan. Iya. Yang gedean ini. Nah, ini Flow B tuh, Bang. Ini keren juga nih. Nah, ini Flow B. Ini salah satu jenis arawit yang lagi diburu ya sama teman-teman arawit. Maksud saya? Ya, teman-teman di belakang tuh ya. Ini segini nilainya 15. Maksud saya 15 jutaan. Ya. Kita ini kena 60, Bang. Ya. Kecil pedas nih. 60 juta. 60 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 60 juta. Ya. 10 berarti. 10 daun. Kulit bonggol tuh. Pelgol, orang bilang pelgol. Apa itu? Nempel bonggol. Oh, satin. Iya, ini, Bang. Nah, ini induknya. Induk jet setin. Apa ini? Scindapsus jet setin. Yang sedang apa ya? Dicari teman-teman arawit. Ini ya saya jualin per lembar 10 jutaan. Nah, itu contoh yang di kamar itu yang udah saya potong ya. Dan insya Allah sih mau diambil sama teman tuh. Lebaran nih. Ingat banget mau puasa itu kerasa saya beli sama teman orang Bandung nih per daun 5 jutaan. 5 sampai waktu itu saya yang kuning saya beli 5 juta, yang putih saya beli 7,5. Gitu. Dan harganya sekarang ya alhamdulillah sih makin bagus kok. Ini? Dan buat sekarang nih harga kisarannya di 15 sampai 20 jutaan per daunnya. Oh, berarti dihitung gimana tuh? Ya jadi kan contohnya inilah. Nah, kalau ini kan nih layan nih kan daunnya masuknya besar nih.
Nah ini saya jualin per lembar nih 20 juta nih yang ini. Hmm. Nah kedua ini pelgol nih, ada bonggolnya. Ya, karena yang daun bawahnya variegatanya nggak semewah daun mudanya, yang ini saya hitung 10. Jadi kurang lebih ya ini spot 50. 50 juta. Iya. Nah ini yang kuning. Ini yang var kuningnya. Nah, untuk var kuning saya jual per lembar 15. Terus sih apa ya buat kilo sekarang harganya ya? Yang lagi sekarang nih yang lagi cenderung di buru ya teman-teman yang ya inilah Mamorata. Ini per lembarnya 5 jutaan. 5 sampai kalau yang pecah daun ini bisa 6 jutaan gitu. Nah, ini yang kecil yang 5 jutaan nih. Ini 5 juta Iya, per lembar. per lembar. Iya, Berarti 15 juta. 15 juta. Kalau ini bisa, ini 6 jutaan nih udah pecah daun soalnya. Ini yang ya boleh bilang apa ya? Lagi viral banget lah. Temen-temen cari mulu yang beliin. Jadi mulai bulan apa bang? Mulai tren orang nyari tanaman bang? Kalau buat tren-trennya sih pas pandemi aja ya bang ya. Pasca pandemi kan tuh bulan-bulan Februari ya. Pas saya ngerasain tuh pas di bulan-bulan April tuh apa ya, antusias teman-teman buat beli pilo makin bagus kok. Sampai sekarang juga makin bagus lagi. Berarti udah berapa? Ini apa dikumpulin atau gimana bang? Nah kalau ini sih kalau saya sendiri kan saya emang di samping saya suka juga saya juga hobi saya juga jual beli gitu. Jadi ya boleh bilang ya ada yang boleh belian dan juga boleh ada hasil membiarkan sendiri kok. Gitu. Assalamualaikum ya. Iya lagi liputan di Bang kenapa? Khusus saya sih sebenarnya mainnya di hijauan sih, hijauan tapi yang agak rare gitu, nggak terlalu banyak lah di Indonesia dan yang baru-baru masuk, termasuk barang dari manapun kita perhatiin. Ini salah satu jenis dari keluarga Monstera yang disebut Monstera dubia, asal dari Amerika Latin. Dan ini ternyata udah ada di Indonesia udah lama. Dan harganya banyak banget orang yang cari, harganya langsung meningkat tinggi. Berapa sih? Pasaran sekitaran dari mulai yang kecil-kecil 1 jutaan sampai yang sudah belah sampai 25 juta. Dan medium kayak gini biasanya kisaran 8 juta. Per pohon? Per pot. Iya. Ini ya. Ini 10 jutaan bang. Oh yang ini sama deh 10 juga deh. 4,5 ya. Mana itu ya? Iya. Mana? Ini mana? Oh iya. Tuh, itu. Oh ini. Dejonya? Hah? Tiga ada bang, variegat dapat semua. Varnya bagus kok semua. Ini, aduh, kecil juga ada. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 14.000. 14.000. Dubia tuh. Ada. Ya ada dia. Masih ada. Gede. Kalau pero jadinya berapa Meter daunnya? Hah? Ini berapa nih kalau begini? Pero kena 6.000-an. 3 daun. Sedaun 2.000-an lah. Pero langsung. Rata semuanya 2.000 ya? Iya. Ini apa? Aplanatum. Ini Panduriform. Ini John Honey. Jadi hot. Jadi hon kisaran 2 juta. Iya. Boleh Jal. 2. Ya.
1, 2, 3, 4, 5 daun ya? Dua aja. Jerry Horn nih. Jerry Horn Iya. dan ini Volto nih, Iya, Volto yang lagi yang banyak banget Reno. orang cari cari sekarang ya, Volto. daun. Terus berapa sekarang? Ada yang 1.500, ada yang 2.000. Per lembar 1,5 sampai 2 jutaan. Jerry Horn ini repot 2,5 juta sampai 3 juta. Harga mahal-mahal gini gampang jualnya bang? Kalau buat ya saya sih yang rasa yang jalanin ya. Ya jalan-jalan tuh saya lancar tuh. Maksudnya antara demand tuh sama barang justru banyak demandnya gitu. Sedikit. Karena sekarang boleh dibilang nih krisis di barang gitu. Antara permintaan sama barang tuh nggak seimbang gitu bang. Jadi boleh dibilang nih ya tahun ini ya tahunnya rawit lah. Dan alhamdulillah sih ya saya ngerasain apa ya berkahnya dari rawit juga gitu. Saroni yang lagi di walaupun anak Saroni tapi ya yang penting punya Saroni ya. Nah ini kisaran 3 jutaan ini. Saroni AI. Bang kalau mengukur nilai itu mahal murah itu dari apa aja bang? Nah itu jadi umumnya sih dari kuantiti barang di pasar, terus kelangkaan pohonnya, dan umumnya sih semua vilo sih ya mudah ya dirawat gitu. Gitu. Jadi sama keunikan dari vilo itu sendiri gitu. Jadi semakin sedikit barang itu di luar dan permintaan banyak, harga itu di situlah koreksi pohonnya itu nilai-nilainya. Gitu. Jadi nilai itu tergantung kuantiti barang di pasar sama permintaan pasar juga. Umumnya yang langka-langka yang nilai ya, apalagi yang ada warna-warnanya gitu, ada variegatanya gitu. Itu juga menarik lah buat di pasar gitu. Dan ketampanan juga yang hijau juga yang langka-langka oke dimainin. Artinya dipelihara juga baik gitu, dirawatnya juga oke gitu. Permintaannya juga baik juga. Makin permintaan banyak, biasanya harga naik. Saya jualnya per lembar 1 jutaan nih. Ini ya. Pig skin ya. Kulit babi. Serem banget nama ini. Ini lagi tinggi banget. Iya. Oke. Ini juga salah satu jenis arawit vilo yang sedang diburu juga ya sama teman-teman nih. Oke. Ada bang, kenapa sih lokasinya tersembunyi banget di dalam kos-kosan itu, ceritanya gimana untuk keamanan gimana? Jadi sejarahnya sih ya boleh kalau dibilang sih faktor safety ya. Saya demen tuh saya sih emang ada beberapa tempat selain di sini ya. Tapi kenapa saya pilih arawit malah di rumah karena faktor keamanan gitu. Ya di sini sih insya Allah sih lebih saya gampang perhatiinnya gitu. Kadang saya pulang dari luar dari kerjaan juga saya langsung saya amatin, saya bisa langsung saya rawat langsung dan gampang kontrolnya juga gitu. Gitu. Dan karena kan apalagi pas pandemi gini ya, ini teman-teman yang mau main juga kan jadi nggak perlu jauh-jauh lagi tuh, jadi langsung ke rumah aja karena kan dari tempat saya ini dari rumah nggak jauh gitu. Jadi ya salah satu alasan saya taruh di sini di kos ini ya karena faktor keamanan gitu. Size seperti ini ya saya pas di angka 3 jutaan sedikit. Joseph bulannya 3 juta. Ya. Itu. Ini juga simpel-simpel aja nih Gloriosum dark form.
Nah ini dulu awal-awalnya tuh saya beli paling mahal per daun nih 1 jutaan. Sekarang ya per lembar udah kena 2 jutaan nih per lembarnya. Nomornya. Nah ini juga yang lagi temen-temen cari nih kayak dark foam, terus nih pasta janum. Pasta janum nih sekarang 2 juta. 2 juta Ya. per daun. 2 daun, jadi daun 1 juta. Daun 1 juta. Nah ini gigas. Ya untuk gigas saya jual per lembar 1 jutaan. Ada berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 juta. juta. Nah ini yang lagi juga temen-temen nih suka nih, Majesty. Nah Majesty, Karakter daunnya ada apa sih? iya mirip-mirip Sudiroy, tapi dia lebih apa warnanya lebih metalik ya. Nah ini untuk Majesty sekarang saya jual per lembarnya 2 jutaan. Nah ini villa kode ya, villa kode 69686 ya. Ini per lembarnya 1 jutaan. Juta. Ya. Nah ini nih salah satu jenis tanaman yang saya suka nih, arawit. Yang saya suka nih Black Cardinal variegata. Ini per pot saya jual 20 juta. 20 juta. Iya. Bang, ini kan ditanam di Jakarta yang panas gitu, itu Iya. masih aman apa gimana sih kalau tanaman kayak gini, arawit ini? Jadi gini kan, kalau buat arawit ya, sebenarnya sih kan ini tanaman yang nggak boleh panas langsung ya. Dia aman aja ya, asalkan tuh dia di bawah naungan gitu, di bawah shining net misalkan gitu. Sedikit. Jadi kesimpulannya ya, pohon ini ya pohonnya nggak boleh panas langsung gitu. Buat jenis arawit ya, ya arawit, Calathea, Dracena. Ini salah satu jenis tanaman yang saya juga suka nih. Produknya dari Pak Greg Hambali, Dracena Stardust. Berapa sekarang? Ya dulu waktu saya pameran terakhir 2016an ini di angka 50 jutaan per pohon. Pohon. Iya, tapi sekarang sih harganya udah terkoreksi kok. Nggak semahal itu, tapi sekarang di angka 5 jutaan. Ya, karena kan kembali lagi kan pohon itu kan tergantung dari quantity barang ya sama demand gitu. Jadi kalau demandnya nggak ada berarti naik kan gimana? Kalau permintaan berkurang, barang cukup ya, otomatis kan harga turun. Beda dengan permintaan banyak, barang terbatas ya otomatis naik. Gitu. Hukumnya. Artinya barang-barang yang apa ya, mudah dirawat tapi enak dipandang nih. Contohnya kayak gini, Rapidopora, Taftosperma, ini Rapidopora petrusa gitu. Ya walaupun hijau tapi enak dipandang lah gitu. Dan gampang dirawat. Ya semuanya sih filo saya lihat sih mudah dirawat kok. Tapi ada beberapa jenis yang memang kalau di Jakarta yang agak susah tuh kayak apa ya, Helicosum gitu. Tuh daunnya agak sulit. Kalau buat belanja sih tuh gimana ya, kadang-kadang tuh saya apa ya, kadang saya tulis enggak ya gitu. Kadang-kadang saya sih karena barang keluar masuk tuh kadang tuh pembukuannya juga kadang nggak apa ya, nggak valid itu kadang gitu. Makanya tapi kalau saya perkirain ya di angka sekitar 400-an lah gitu. Iya. Karena kan di atas juga ada nanti stick atas. Ya.
Binus. Ya, 12 cm ya, 12 cm, 12. Kenapa dulu Bapak pengen kamu jadi masih main di tanaman hias nggak yang lain? Yang gimana? Karena kan dulu kan bokap tuh, ya sebenarnya sih dia nggak maksain saya sih buat di tanaman hias, karena mungkin udah habitnya gitu kan. Terus saya tiap hari tuh berinteraksi sama pohon, ya kan. Ya lama-lama nih kerasan juga gitu. Tadinya pengen tahu, lama-lama ya jadi seneng, suka, akhirnya jadi bisnis juga gitu. Jadi ya awalnya sih hobi gitu. Dan memang ada, boleh bilang ada gen juga kali ya gitu. Dari kakek terus turun ke babe, bokap, terus ya ke anak-anaknya gitu. Karena kan saya ini terlahir dari 11 keluarga dan ada 5 keluarga saya tuh semuanya main tanaman gitu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah sih dari tanaman itu ya kita boleh bilang ya bisa ngidupin keluarga lah gitu. Jadi yang dipanen seberapa? Hah? Yang penting ada akarnya tuh Ada gimana? akarnya, iya. Ini jenis apa Bang? Ini jenis apa? Epipremnum pinatum, varigata putih. Bendera putih. Iya. Ini murah tapi banyak pengeluaran. Murah tapi ya merakyat, peminatnya banyak. Murah, kalau 100 jadi mahal. Ambil kamera hujan. Jadi saya punya pandangan sih gini ya, selama kita punya nafas, selama orang itu masih punya nilai estetika ya, terus selama Indonesia masih membangun ya, saya rasa tanaman terus eksis lah ya. Jadi optimis lah sampai pokoknya sampai akhir hayat saya yakin kok pohon itu tetap eksis lah gitu. Yang mana nih? Bos kita nih sama dibeli emang si Bang Nanang nih. Oh pakai pohon dan Pohonnya mana? Bawah. Di bawah ya. Hei. Ini nggak asal aja Bang ya. Biar nggak ini aja maksudnya. Iya, maksudnya nggak gini aja dah pokoknya. Kenceng. Jasa BAB. Ya sampai sekarang pun tuh masih berasa ya. Karena kan boleh dibilang tuh orang yang boleh dibilang yang mendorong saya ya, artinya mensupport saya gitu kan, untuk mengenali dan menyukai ya kan tanaman ini kan. Karena kan kita tuh sendiri tuh kalau kita nggak di bahasanya disupport tuh kayaknya sulit ya. Ya walaupun supportnya itu hanya buat kenal dulu kan, karena tuh saya rasa tuh taunya pohon tuh kalau baru bangun tidur waktu kecil ya, bangun tidur terus ke kebun ya kan, bantu beliau, entah itu nyambutin rumput lah atau bantu nyiramin, terus pindah-pindahin pohon, terus lama-kelamaan suruh ya bantuin perbanyak pohon gitu. Jadi lama-lama tuh interaksi yang tadinya biasa-biasa ya kan, jadinya jadi mendarah daging gitu, ibaratnya tuh jadi enak kayak gitu, nyaman gitu sama pohonan itu. Makanya sampai sekarang tuh kalau ngelihat pohon ya inget babe gitu kemana-mana. Jadi tuh ibaratnya tuh pohon ya inget terus babe gitu kan. Apalagi ya maaf sih nih 3 tahun terakhir pas yang beliau meninggal kan sama saya mulu jalannya gitu. Jadinya sama sekarang pun masih berasa gitu. Dan alhamdulillah ya berkah banget lah saya bisa eksis di tanaman gitu. Karena dia tanpa beliau juga saya mungkin nggak ada sampai sini gitu. Nggak sampai sejauh inilah gitu kan. Ya artinya
Babe itu boleh dibilang bahasanya itu babe panutan saya lah di pohonan gitu. Walaupun dia lebih mirip ke bertani, sedangkan saya nih lebih banyak nih ke jual beli gitu.